Oke, nama saya Gita. Saya bergabung dari masyarakat Asosiasi Dewata Motor Listrik ya. Saya di sini sebenarnya sebagai masyarakat awam motor listrik ya. Saya bukan pabrikan, bukan sales juga. Ya benar-benar end user. Nggak ada sangkut paut sama profesional saya sebagai di bidang ini, di bidang motor listrik. Saya juga nggak nyangka bisa seperti ini. Dulu sebenarnya beli motor cuma buat menunjang kebutuhan kerja. Di situ ternyata enak dipakai, terus ada yang ada sabaran, touring, coba ikut. Saya kenalan sama di Arya dan teman-teman di asosiasi. Oke, ini saya juga kebetulan YouTuber baru ya, masih awam. Kalian bikin konten. Jadi ini bincang-bincang motor listrik spesial ya, di Moli spesial. Dengan interview di Arya, Ketua Asosiasi Dewata Motor Listrik. Oke, sebagai dijelaskan tadi, saya adalah Ketua Asosiasi Dewata Motor Listrik. Kita sudah berjalan 1 tahun dan nama lengkap saya Imade Wikita Adi Arya. Saya sendiri berasal dari Desa Kelan, Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung. Jadi kalau orang mungkin ada yang meragukan saya orang Bali, ya mungkin bisa dicek KTP saya sih. Muka boleh ya interlokal tapi daerah Bali saya sangat kental kalau bisa dibilang. Makanya ya di satu sisi saya baru merasa jadi orang Bali itu di saat ya saya terjun ke di komunitas ini, di asosiasi ini, karena sebelumnya saya seperti mencari diri aja gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk pulau kita tercinta ini. Cuman di satu sisi bagaimana kita melakukannya dengan bersama-sama, karena jujur mungkin saking egonya saya pengen melakukan itu sendiri, cuman tidak akan mungkin gitu. Makanya di satu sisi dengan adanya asosiasi ini juga ada pengurusan juga, itu lebih istilahnya menambah semangat saya, karena selama ini berjuang sendiri itu rasanya cukup berat bahkan luar biasa. Tapi sekarang saya udah melihat udah ada orang di samping saya, bahkan saya pun siap kalau misalnya orang itu lebih di atas saya, karena di satu sisi siapa di atas bawah itu sebenarnya bukan hal yang penting buat saya, karena di satu sisi bagaimana kita bekerja sebaik mungkin demi masyarakat. Mungkin ada yang bertanya, kan cerita ini saya di interview nih. Ini pertanyaan dari kita dong, jangan dari saya. Terima kasih. Iya, seperti tadi bahas tadi ya, ini tujuannya tepat sekali nih, membirukan langit Bali, mengurangi emisi dari Bali ya. Mungkin bisa diceritakan awalnya gimana sih inisiasi dari Adam Molis itu gimana sih? Oh tadi mungkin kurang menyimak ya, tadi saya cerita itu awalnya saya pun sama seperti kita tuh guna kendaraan listrik, saya terutama motor lah. Awalnya saya pengguna motor listrik, itu saya gabung di komunitas namanya DEVA. Mungkin sekarang saya tetap anggota dan pastilah belum ikut juga. Cuma di situ kita mengikuti banyak kegiatan, saya melihat di DEVA itu, karena ya ada komunitas kita bisa berbagi, habis itu isinya juga bukan orang yang sembarangan gitu di dalam komunitas itu. Ada kepala dinas, ada PLN, ada dosen, ada profesor istilahnya, ada masyarakat, jadi sangat majemuk lah istilahnya profesi di dalam komunitas itu. Makanya saya melihat, saya senang nih, saya sebenarnya pengen jadi anggota aja seumur hidup. Cuma di satu sisi ada momen di mana kita mungkin tahu sendiri ya, ada event namanya G20 dan itu sangat menumbuhkan infrastruktur untuk kendaraan listrik di Pulau Bali. Dan mungkin masyarakat Bali sendiri sadar pada saat G20 itu banyak kendaraan listrik berseliweran di Pulau Bali. Padahal jujur itu bukan kendaraan listrik yang disiapkan memang untuk Bali, jadinya hanya entah dipinjamkan atau disewakan atau misalnya hanya untuk acara tersebut saja, jadi tidak istilahnya permanen lah untuk masyarakat. Bahkan yang saya lihat beberapa yang walaupun sudah plat DK itu malah dibawa ke luar Bali untuk dijual atau diperbaiki, istilahnya benar-benar tidak untuk masyarakat Bali, dan itu sangat saya sayangkan. Padahal jujur dulu sebelumnya saya pengen banget beli kendaraan bekas G20 gitu, karena
menurut saya kan harga bersaing, habis itu mereka punya ciri khas gitu, minimal stikernya lah, kalau kayak motor gesit itu speedometernya pasti bisa. Bekas kucing kota tuh ada tulisan G20 tuh, dan itu menurut saya spesial banget rasanya gitu, cuman yang nggak kebagian aja. Nah itu jadinya itu dah cerita awalnya saya ketemu dengan Pak Yoga, sekretaris saya. Wah, ada Pak Kabit di sini, mantap Pak. Yuk, ini Pak Kabit kita, Pak Kabit Senario yang paling setia menemani saya. Sebenarnya saya bawahan beliau, cuman pada kenyataannya saya menikmati perjalanan ini karena susah senang saya tahu. Jadinya kita di sini saling ya memahami masing-masing. Jadi saya bukan berarti saya dekat banget sama Pak Kabit enggak. Cuman saya kadang-kadang ke ruangannya Pak Kabit itu ya curhat lah. Jadi Pak, ada permasalahan begini di masyarakat, apa yang bisa disupport istilahnya untuk membantu lah. Pak Kabit selalu memberi solusi dan kita jadinya punya kegiatan. Jadi Pak Kabit ini pintu gerbang yang luar biasa ini. Beliau luar biasa channelnya, dan kita ikut banyak event tuh jujur paling banyak emang disupport sama Pak Kabit. Makanya ya saya juga mungkin di posisi ini juga karena beliau juga. Tuh, makanya saya nggak pernah kesal sama Pak Kabit, walaupun ada satu dua hal, tapi di satu sisi ya saya anggap dia sebagai orang tua saya juga di pemerintahan, karena kan saya jujur bukan orang yang pengen jadi pejabat ya. Bahkan kata istri juga, ntar kamu nyalek tuh ntar jadi ketua asosiasi gitu. Kalau sebisa mungkin saya tolak, kalaupun saya nyalek saya nggak mau pakai partai lah biasanya, karena menurut saya ya partai balik lagi lah. Saya bukannya menjalankan partai, cuma di sisi ini tahun politik ya, kita harus memilih. Ingat itu teman-teman, ada pemilihan umum, carilah calon yang terbaik, carilah informasi, bila perlu perkenalan dengan calon tersebut, nanti pilihlah sesuai dengan hati nurani, jangan didasari oleh satu dua kepentingan. Itu di luar itu. Nah itu sih setelah saya ketemu Pak Yoga, jadi kita berdiskusi, dan di situ emang saya udah diarahkan untuk menjadi ketua. Jadi di pertemuan pertama itu saya jujur saya masih anggap itu bercandaan, karena ketua itu kan harus punya pengurus, jangan adanya cuma ketua anggota gitu doang, meninggal saya. Jadi harus ada sekretaris, bendahara, dan itu kita mulai mengadakan rapat kecil, terus kita diskusi, bagaimana nih pengurusan yang baik. Akhirnya terbentuklah itu struktur organisasi ada Molis. Mungkin di sini ada beberapa pembina yang belum saya sebutin. Contoh ada Prof. Giri, ada Pak Pandi, ada Pak Oscar, ada Bu Sari, siapa lagi, ada Beli Robi dari WRI. Dan itu menurut saya pembina-pembina yang pantas, karena beliau udah concern di kendaraan listrik itu cukup lama. Walaupun memang beberapa ada yang belum pakai benar-benar sehari-hari, tapi menurut saya sekarang mereka udah beralih. Jadinya udah bisa ngasih contoh lah pembina tersebut. Dan terus setelah kita rapat, nah kita mulai menentukan nama. Karena jujur awalnya saya emang pengen, saya kan dulu tergabung di DEVA. Ya bagaimana kalau kita pakai DEVA aja sebagai kan DEVA itu juga association istilahnya dari kepanjangannya. Jadi Dewata IP Association. Sebenarnya ada Molis dan DEVA itu sebenarnya beda tapi satu gitu loh istilahnya. Tujuannya sama. Makanya saya tidak pernah ini di DEVA sebagai bentuk komitmen saya fokus di ada Molis gitu. Jadinya kalau orang nanya Pak Arya nggak pernah update lagi di DEVA gitu. Ya karena saya harus memilih gitu loh. Kalau saya update di dua-duanya, ya cenderung itu akan mengurangi perasaan teman-teman saya yang fokus di ada Molis gitu. Mungkin ada lagi atau kepanjangan? Apa sih santai aja, kita ini tidak akan diusir. Tapi ini masih punya waktu. Sambil menunggu penyurian ini modifikasi, soalnya teman saya belum ngasih nilai. Oh ya, kita ada lomba ini modifikasi ya. Ya, kita ada lomba modifikasi TV dan lomba mewarnai yang sudah berjalan. Apa lagi? Ada workshop konversi sama riding yang di hari kemarin, hari Sabtu. Nah untuk lomba foto sama video kayaknya belum berjalan karena kurang promosi. Itu sayang banget sih, pada udah dibikinin pamflet sama Mas Ariel. Nah itu. Yuk lagi. Nah ini mungkin satu pertanyaan ini yang menurut saya sangat penting. Nah kalau menurut di Arya sendiri, infrastruktur kita di Bali untuk mensupport kendaraan listrik gimana nih? Oke, mungkin kalau satu kata tetap kurang infrastruktur. Cuman di satu sisi
bersyukur kita punya teman-teman di bidang yang sebenarnya menunjang infrastruktur tersebut. Tinggal kita punya komitmen untuk terus mendorong. Kalau emang masalahnya di PLN, saya pun ngobrol dengan orang PLN, sebenarnya PLN udah membuka jalur untuk istilahnya penambahan infrastruktur. Cuman yang paling besar masalah kita ada di masyarakat Bali itu sendiri. Jadi masyarakat Bali itu sendiri masih kurang kesadarannya untuk memakai kendaraan listrik maupun menjadi istilahnya pensupport infrastruktur tersebut. Karena di satu sisi kalau hanya mengandalkan satu BUMN menurut saya akan cukup lama dan istilahnya berat buat kita di Bali. Jadi emang harus didorong dari masyarakat Bali itu sendiri. Gitu. Jadinya infrastruktur jelas kurang, tapi kita masih punya harapan karena pertumbuhan contoh kayak SPKLU di Bali itu luar biasa sudah. Mungkin di titik ini udah ada 50 lebih titik dengan mulai PLN itu bekerja sama dengan industri yang emang yang menyediakan tempat nongkrong seperti itu kayak Davidona kemarin, terus juga beberapa rest area gitu dia support, jadinya kan bagus buat pertumbuhan tersebut. Itu sih. Kalau di luar infrastruktur mungkin ya seperti after sales ya itu kan di luar topik ya. Kalau pemecasan sendiri itu sudah cukup baik. Paling yang kurang jelas-jelas dari pemerintah itu kalau boleh, ini mumpung ada PPLH di sini infrastruktur untuk limbah baterai itu sendiri. Nah itu masih sangat minim, jauh dari pertumbuhan kendaraan listriknya. Makanya kalau di sini ada yang menonton bisa membantu, mungkin kita bisa berkolaborasi, apalagi sudah ada penelitian dari PPLH. Oke, jadi seperti Bu Arya bilang ya, selain infrastruktur untuk produksi dan maintenance kendaraan listrik sendiri, infrastruktur limbah juga sangat penting ya, karena sekali lagi kita kan tujuannya untuk ekosistem ya, untuk green ekosistem. Oke, itu bagus sekali ya jawabannya ya. Nah kalau dari Bu Arya sendiri, idealnya gimana sih partisipasi masyarakat yang idealnya? Kalau tadi kan dari BUMN kan udah, nah kalau harapan Bu Arya nih dari masyarakat sendiri gimana? Masyarakat end user Indonesia? End user Bali, Bali sendiri ya? Customer berarti ya, Customer, yang sudah ya. memiliki kendaraan listrik nih. Ya, Oke, atau yang belum? Halo, satu-satu yang mana dulu? Yang belum dulu deh. Oh yang belum. Kalau yang belum, karena tadi saya jujur sudah mengundang beberapa yang perwakilan lah masyarakat yang naik ke panggung yang sudah kita tanya-tanya. Sebenarnya saya cuma minta satu sih, yang jelas cari informasi dulu tentang kendaraan listrik, bisa dari kita, bisa dari sosial media dan bisa dari ya media buku atau apapun. Dan itu benar-benar dipahami, jangan hanya sekedar dibaca atau misalnya mereka ngambil cuma dari satu sumber karena itu jelas tidak objektif ya jadinya penilaiannya. Terus juga yang kedua setelah itu baru mereka mulai mencoba test ride lah, karena jujur kalau ilmu itu tidak dipraktekkan atau tidak dirasakan rasanya ganjil aja di hati gitu maksudnya. Jadi untuk test ride tersebut ada banyak istilahnya cara. Pertama ya mengunjungi showroom, yang kedua bisa minta tolong ke asosiasi dalam artian minta bantuan, oh saya tertarik dengan kendaraan A, boleh nggak kita request buat test ride di rumah atau test ride di kantor gitu. Nah, kita siap mensupport untuk itu. Bahkan program saya yang dari dulu yang mungkin masih belum jalan ya, jadi kita siap tukar motor tuh. Misalnya masyarakat punya motor bensin yang layak ya, habis itu kita tukeran, saya kasih motor listrik, nah itu boleh dipakai yang mungkin sampai 1 minggu sampai ya 1 bulan sebenarnya boleh, cuman ya apa sih butuh selama itu gitu ya. Kalau emang butuh 1 bulan kita komitmennya jangka panjang aja gitu, mungkin dengan surat-surat juga sedikit. Saya juga akan memberikan surat-surat kendaraan listrik saya, jadi kita benar-benar tukaran motor, rasain sensasinya, habis itu nanti baru ya istilahnya kasih komentar lah sedikit. Saya cuma butuh komentar aja sih, soalnya masukan itu penting banget karena kita nggak boleh menjustifisi misalnya menyimpulkan lah dengan cepat, padahal sumber informasi itu ada di banyak sekali sumber gitu. Maksudnya masyarakat tuh luas macam cukup lah istilahnya, daerah A, daerah B kan beda-beda gitu. Itu sih. Komitmen yang luar biasa ya dari Arya ya. Jadi kalau teman-teman masyarakat yang belum pernah coba mobil listrik tertarik tapi belum pengen komitmen, boleh menghubungi di Arya sekedar tes. Ya. Itu ada di follow aja IG kita, nanti DM saya. Nanti kita lebih ke ngomong personal aja.
Soalnya jujur saya itu nggak mau istilahnya memberikan fasilitas tersebut dengan tanpa pengawasan ya. Karena kan ya namanya kita di Bali walaupun dibilang aman, tapi di satu sisi kita mengantisipasi lah tindakan-tindakannya ya di luar keinginan kita. Makanya peminjaman itu juga bentuk komitmen. Itu kalau belum tahu ininya adalah asosiasi Dewata Motor Listrik ya, atau untuk izin pribadinya boleh nggak? Oh iya pribadi saya jalan sih saya buka sih, tapi ya udah ini berarti saya yaitu underscore area kecil semua, habis itu underscore, jadi ada 5 underscore itu. Oke, ini komitmen yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah itu dari masyarakat awam, user yang belum memiliki motor listrik. Nah kalau dari user dari motor listrik sendiri, apa harapannya? Oke, kalau yang sudah memiliki kendaraan listrik, mulai dari sepeda listrik, motor listrik sampai mobil, mohon memperhatikan yang namanya perawatan kendaraan listrik. Walaupun dari mungkin sosialisasi yang didapat atau misalnya informasi itu kendaraan listrik bebas perawatan, dan menurut saya pribadi itu harus adanya perawatan. Jadi bisa konsultasi ke showroom atau bengkel produsen kendaraan listrik itu salesnya lah. Nanti boleh nggak saya servis nih, misalnya sebelum ada kendala lah, jangan menunggu ada kendala dulu baru diservis. Karena jujur biasanya masalah yang paling gampang sih yang orang umum baterai ya, masalah baterai itu. Nah baterai sendiri itu mungkin cukup panjang menjelaskan, intinya gini aja. Kalau baterai kalau tipe SLA itu harus dilakukan perawatan ekstra, jadi chargingnya tidak boleh langsung dilakukan selesai penggunaan, dan harus menunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam tergantung kondisi cuaca, apakah panas atau dingin. Kalau dingin bisa lebih cepat, panas lebih lama didiamkan. Karena kalau emang langsung dicas bisa penuh baterainya, tapi di satu sisi umur baterai SLA itu atau aki kering itu akan cepat istilahnya rusak selnya. Jadinya kalau untuk yang tipe lithium kurang lebih mirip, tapi waktu menunggunya lebih cepat. Itu kurang lebih ya sekitar 10 menitan aja sebenarnya cukup. Tapi kalau emang buru-buru nggak apa-apa langsung dicas, cuma dipastikan colokan yang dicolok pada saat charging dengan charger itu listriknya stabil, karena listrik yang tidak stabil itu juga bisa merusak charger maupun nanti otomatis nggak bisa ngecas kan. Nah, jadinya sangat menghambat. Kita pernah soalnya pengalaman touring, konektor kita bermasalah dan itu satu rombongan itu yang kena efeknya. Jadinya dipastiin listriknya itu cukup dan kabel yang digunakan juga cukup besar ampernya sehingga tidak mengakibatkan jepret maupun panas di dalam colokan tersebut. Itu sisanya sih yaitu perawatan seperti kalau misalnya mencuci ya harus segera dikeringkan, dan jangan sembarangan membawa ke tempat cuci motor, karena resikonya adalah mereka menyemprot bagian-bagian yang sebenarnya tidak boleh disemprot dengan tekanan air tinggi gitu loh. Jadinya kebanyakan komponen kendaraan listrik itu memang anti air, tapi di satu sisi ada celah-celah juga yang bisa memungkinkan masuknya air atau rembesnya air tersebut. Jadinya dihindari kalau misalnya ada hujan deras itu menaruh kendaraan listrik di bawah langsung ke matahari, istilahnya tidak ada perlindungan atap. Dan kalau memarkirkan di panas siang itu juga dihindari juga, lebih baik di cover lah kendaraan itu, karena jujur panas itu makin hari kan makin panas ya, jadi di satu sisi ya bisa berbahaya ke depannya. Itu untuk mengurangi risiko. Dan habis dicuci itu harus langsung dikeringin pakai semprotan angin biar nanti soket-soketnya itu tidak mengendap sabun-sabunnya atau kotoran-kotorannya, jadi malah bikin sensornya error. Karena ada tuh indikator error tuh kadang-kadang dicuci. Nah itu. Ya, untuk teman-teman pengguna kendaraan listrik itu tips yang bagus sekali ya untuk merawat komponen terutama baterai. Dan buat teman-teman yang biasanya ketakutan nih masih boleh dicuci nggak gitu, nah itu terjawab sudah ya. Nah ini pertanyaan satu lagi nih yang menarik di area tips dari area buat teman-teman pengguna motor listrik yang pengen ikut touring atau teman-teman yang suka touring tapi belum pernah touring pakai motor listrik. Nah
Oke, kalau touring kan kita kemarin-kemarin bulan-bulan lalu itu komitmen memang mengadakan kegiatan touring setiap 2 minggu sekali, dan itu sudah berjalan berapa bulan ya, cukup lama ya udah ya. Nah itu bahkan sebelumnya sebelum 2 minggu sekali, seminggu sekali itu kita ada, jadi cukup sering. Tapi untuk masalah rute emang sekarang lebih trennya atau misalnya seringnya kita melakukan touring emang cukup jauh, jadi range yang di atas 100 kilo lah sekali touring. Cuman itu tuh sebenarnya saya tidak ada pemaksaan untuk kegiatan tersebut, cuman teman yang memang baterainya tidak istilahnya siap atau kapasitasnya emang kecil itu bisa mengikuti kopdar. Kopdar itu sendiri tuh jadi satu dengan agenda touring, jadinya mereka bisa berkumpul di titik start sambil ngobrol-ngobrol ya. Mereka bisa mengikuti kelompok touring itu sampai kemampuan baterai aja, habis itu bisa balik duluan, jadi bisa diomongin di awal, jadinya tidak perlu mengupgrade motor sebenarnya. Saya tidak ingin memaksa masyarakat yang awalnya ya motornya hanya 50 kilo, 40 kilo itu harus ikut touring, enggak. Saya sendiri pribadi pengen bikin rute dekat, kayak kemarin kita riding cuma 8 kilo tuh, cuman mungkin promosinya kurang ya, jadi kurang banyak pengikutnya. Tapi saya lihat sih kemarin dari video itu udah lumayan. Saya sendiri ikut teman di belakang karena emang nungguin yang lain. Nah itu jadinya kita beberapa kali mengadakan riding lah, jadi kalau dekat-dekat kan riding. Nah riding itu biasanya di dalam kota dan dengan rute yang pendek, dan itu saya yakin motor listrik standar pun bisa mengikuti. Kalau masalah kecepatan saat ini itu kita kesepakatan bersama ya. Kalau emang ada yang ikut motor listriknya spek standar dengan kecepatan maksimal mungkin 50, 60, nah itu kita ikutin tetap. Yang penting dia yakin baterainya cukup, dan kalaupun kehabisan jalan rata-rata kita tungguin. Misalnya kita cari tempat charging terdekat, habis itu kita tungguin sambil ngecas, nanti kita jalan lagi. Jadinya sebenarnya kita sangat kompak ya sebenarnya kalau lagi touring. Cuman kadang-kadang memang ada teman yang waktu touringnya habis, dalam artian udah disuruh pulang atau memang dia cuma bisa sampai jam segitu karena keluarga atau kerjaan, jadinya ya balik duluan. Dan itu kita tidak pernah melarang sih, karena kita touringnya tidak bersifat mengikat semua harus finish gitu tidak. Yang penting disesuaikan dengan waktu dan kemampuan tadi. Jadinya buat teman-teman yang belum pernah ikut touring, menurut saya bisa dicoba, dicari waktunya aja. Rata-rata kita hari Minggu, mungkin minggu keberapa gitu bisa ikut, ya lumayan lah nambah pengalaman. Dan saya jamin kalau emang orangnya open ya, dalam arti terbuka, suka ngobrol, pasti dapat teman buat touring. Itu aja, nggak mungkin sendirian di pojokan gitu istilahnya. Nah itu ya, itu jadinya happy lah touringnya. Ya itu bisa bagus ya. Jadi teman-teman kalau punya motor listrik pengen coba ikut touring tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, apalagi aduh nggak ada teman, nah no worries ya. Jadi datang aja, nanti kita pasti ngobrol-ngobrol bareng, pasti kita bantu nanti ya. Apa lagi ya? Nggak bisa bertanya. Santai. Oke deh. Oh ya, tadi ya udah sempat membahas tentang ini ya, tentang harapannya dari BUMN ya. Oh ya. Kalau dari ini sendiri, dari pihak ketiga selain non BUMN sendiri, ada nggak ideal apa namanya harapan dari Arya? Dari pihak ketiga yang bukan end user ya? Maksudnya ini distributor Misalnya distributor atau PM kayak gitu. atau apa, atau mungkin pengelola minimarket mungkin diharapkan untuk menambahkan tempat charge. Oh, minimarket. Oke. Berarti orang yang punya usaha ya? Ya. Lebih ke situ ya. Oke, buat orang masyarakat Bali yang memiliki usaha yang strategis lah di pinggir jalan atau misalnya mereka punya tempat nongkrong yang ramai, ya saya cuma minta istilahnya permohonan inilah, tolong menyediakan kalau bisa ya istilahnya, kalau itu memungkinkan listriknya di sana nambah daya, kalau enggak ya listrik yang ada dimanfaati dibikin jalur khusus untuk pengecasan sepeda maupun motor listrik. Tidak perlu besar-besar sih, 2000 watt atau 1500 saja cukup sih sebenarnya harusnya buat beberapa kendaraan listrik. Jadi sangat tidak membebankan usaha tersebut. Tapi memang listriknya kecil ya, mungkin apa ya seadanya, cuma dipastiin jalur kabel maupun XCD yang dipakai aman, karena di satu sisi
kita juga lagi ngecas, tidak ingin merusak infrastruktur dari usaha tersebut. Nah, kalau tadi disinggung kayak minimarket, itu kan jujur memang beberapa minimarket sistemnya bypass ya, jadinya balik lagi ke order minimarket itu apakah emang ready atau enggak, soalnya itu kan beban listriknya pasti naik. Cuma di satu sisi kalau mereka sambil ngecas sambil berbelanja harusnya istimal sih, itu sama kayak bikin tempat nongkrong juga kan itu, apalagi minimarket itu menyediakan kursi meja gitu kan, jadinya ya sekaligus jadinya orang ya mungkin kalau mereka memaksa ya mungkin bisa dibikinkan paket saja. Cuma kalau memang untuk penagihan biaya charging itu harus disetujui oleh pihak PLN karena listrik yang digunakan adalah listrik negara. Dan kalau menghasilkan listrik sendiri juga harus ada izinnya dari PLN menggunakan panel surya atau sumber energi lain. Jadinya kalau untuk pembiayaan charging itu masih di bawah wewenang PLN, makanya kalau itu dikasih gratis, nah itu masih diperbolehkan. Cuman mungkin tidak untuk masif ya, gitu. Kalau saya sendiri punya usaha kayak kantin aja itu emang saya support dalam artian saya kasih meteran khusus. Emang meteran itu jujur belum pernah saya isi pulsa sampai sekarang, tapi emang belum habis, makanya emang buat komunitas aja. Jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berusaha tempat nongkrong, tempat makan atau minimarketnya yang bukan franchise itu potensi banget tuh kalau menyediakan ini tempat ngecas motor listrik, sepeda listrik sebenarnya cuma pakai colokan aja ya. Dan Ya colokan, tapi colokan itu harus dibikin khusus kendaraan listrik, bukannya khusus banget ya. Pertama dari kabel, MCB jalur yang dipilih sama nanti kualitas kalau colokannya itu, karena kita nggak mau nanti pakai abal-abal atau istilahnya yang buat audio atau buat lampu, jadinya kuatnya kecil tiba-tiba ditarik cukup gede yang meleleh ininya. penting mumpuni gitu ya. Ini cukup menarik karena biasanya pengguna motor listrik ya biasa kalau ngecas kendaraan sekalian ngecas perut juga, atau minimal di kopi lah. Ya ini seperti di area ini berusaha tempat nongkrong ya, kantin aja yang menyediakan tiga soket untuk cas motor listrik. Jadi ya kadang-kadang kita yang user kalau lewat sana baterai ya tinggal setengah, sekalian ngecas sekalian di kopi untuk bunyi. Habis itu untuk yang teman-teman yang punya tempat usaha yang parkir cukup luas, kayaknya PLN juga bisa ada menyediakan kerjasama untuk SPKLU ya. Oh iya benar, untuk SPKLU itu sebenarnya ada formnya khusus, bisa tanya-tanya aja ke PLN atau ke kita juga, nanti kita kasih kontak PLN yang berwenang. Yang penting tempatnya itu ada syaratnya punya pengamanan dan tempatnya cukup strategis. Dan yang kedua itu kalau bisa ya disediakan atap, kalau itu dari kita ya atap teduh lah untuk tempat pengecasannya. Jadi jangan dibiarkan di apa namanya langsung kena hujan atau kena sinar matahari. Walaupun itu udah nanti air, tapi kita tetap menyarankan diberi atap untuk kenyamanan lah. Harusnya biaya itu tercover sih, dari kalau memang nanti udah rame orang udah ngantri ngecas, jadinya ya, bisnis akan tetap berjalan. Jadi potensi yang menarik ya, apalagi kalau saya lihat pengguna motor listrik, kendaraan listrik ya, terutama motor listrik kayak ada semakin meningkat ya. Di jalan udah semakin sering saya lihat kendaraan yang dulu yang baik motor maupun mobil. Dan terakhir subsidi motor listrik udah ini ya, udah sampai habis ya di bulan September ini ya. Nah, untuk subsidi tadi kita barusan mengadakan podcast juga yang tadi siang ke sore. Nah, itu sudah dijelaskan dari pihak Polytron, dari pihak Alfa maupun pihak Biar. Ada kemungkinan subsidi akan dibuka kembali dengan kuota tertentu. Tapi untuk sekarang, kalau emang masyarakat Bali ingin memiliki kendaraan listrik yang terjangkau lah, nah itu bisa, kalau menurut saya ya, coba cari informasi tentang kendaraan listrik bekas yang sudah tersubsidi. Jadi itu harga yang pasti akan menarik. Cuman dipastikan kondisi kendaraan listrik itu layak sesuai harganya itu, dan itu bisa kita bantu dalam artian
jenis-jenisnya kalau memang ada kita pasti salurkan karena ada polis ini bukan lembaga profit, intinya kita tidak menerima bayaran apapun untuk penjualan atau ya bisnis kendaraan listrik tersebut gitu. Kalau emang pengen beli dan dananya ada, pasti mereka juga ngasih promo untuk pembelian unit baru, apalagi cash biasanya atau cicilan. Nah itu biasanya ada potongan-potongan sendiri di luar subsidi. Jadinya menurut saya harga normal pun tanpa subsidi itu layak. Kenapa? Karena efisiensi yang kita dapat dari penggunaan kendaraan listrik itu bisa kita tabung atau kita sisihkan untuk kebutuhan lain. Atau kalau lebih bagusnya sebagian kita sisihkan untuk kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi, sebagian lagi kita sisihkan untuk mengganti baterai atau komponen-komponen lain yang ada masa pakainya. Nah itu jadinya tidak perlu takut lagi ke depan kalau misalnya dia belum nabung buat baterai, kalau tiba-tiba baterainya bermasalah, garansi sudah habis, tinggal langsung membeli saja. Dan baterai lama pun itu harusnya masih ada harganya, nanti bisa di-share di komunitas, siapa tahu cuma rusak BMS-nya doang gitu, jadi masih bisa diperbaiki, jadinya baterai itu tidak perlu biaya mahal untuk menggantinya begitu. Dan juga satu lagi mungkin ya ini ajaran yang kurang baik, tapi menurut saya bisa dicoba yang namanya mencicil kendaraan listrik, karena itu kan dapat efisiensinya tuh murah. Jadi biaya yang biasanya digunakan untuk mencicil kendaraan bermotor dipakai kendaraan listrik walaupun cicilannya sama nih, tapi kan biaya penggunaannya beda, lebih murah. Nah, itu bisa perbandingan ya di atas 50% lah lebih murah, karena untuk perawatannya tidak terlalu banyak, tapi biaya listriknya sendiri cukup murah lah. Jadinya apalagi sistem sampai kayak baterai itu udah jelas lebih murah daripada sistem bensin. Cuman untuk masalah waktu pengecasan ya itu tetap ada waktunya. Jadi saya bukan orang yang menyarankan fast charging. Kalau pengen cepat, cobalah kendaraan listrik dengan sistem tukar baterai saja. Itu lebih safety lah. Tukar baterai udah cukup banyak ya. Ada 10 juta Kilat. Dia sedang sedikit lain. Satu lagi pertanyaan saya, Masih untuk petugas lainnya masih kalah. Pesan-pesan dia ada nih kepada masyarakat yang masih menggunakan motor mesin yang mungkin sudah mulai melirik motor listrik nih. Ada pesan-pesan nih? Pesan-pesan yang belum lirik. Yang sudah mulai melirik nih. Oh, sudah mulai melirik. Kenapa dia harus ganti ke listrik? Nah, Yang sudah mulai melirik berarti kan sudah dapat sedikit informasi ya, Dalam artian yang mungkin dia udah sekali udah pernah nyoba, atau misalnya dia udah sempat minta atau konten edukasi lah tentang kendaraan listrik. Nah itu jangan dibiarkan begitu saja. Maksudnya kalau emang ada waktu lebih, cobalah cari informasi lebih banyak gitu. Yang pertama sih tetap cari informasi dulu, habis itu baru tes drive lah. Tapi kalau ada event begini datang aja, karena kita kan biasanya event kita gratis ya, jadinya yang paling biaya transportasi, biaya parkir atau biaya makan itu saja sih yang dikorbanin. Tapi kan keuntungannya jelas, selain dapat momen istilahnya talkshow interaktif lah, istilahnya makanya langsung bisa, juga ada beberapa brand yang bersamaan pameran, jadi tidak perlu ingin satu persatu tuh showroom mereka. Apalagi ditambah kayak tadi ada pelatihan workshop konversi, ada istilahnya juga pameran dari sekolah-sekolah, jadi banyaklah informasi yang bisa didapat. Selain juga UMKM juga masih terbuka tuh buat segini, ada 2 UMKM yang terbuka. Nah jadinya namanya kurus lapar juga nggak ada halangan lagi gitu. Apalagi tadi kalau lomba mewarnai tadi bisa ikut lomba juga kan, datang bisa ikut lomba, dan itu tadi semuanya dapat hadiah. Bayangin, jadinya menurut saya datang ke acara begini itu cuma butuh waktu, ya istilahnya biaya sedikit, tapi itu ya kemauan untuk cari informasi aja, istilahnya niat lebih lah. ya, jadi nanti kalau ada event tetap follow IG-nya ini ya, ada
menulis ya di @asosiasi Dewata Motor Listrik, karena kalau ada event-event tentang motor listrik, kendaraan listrik pribadi, kita akan senantiasa update dan kasih informasinya ya. Ya, karena adminnya saya sendiri, jadi kalau emang telat update biasanya ya saya masih ada kegiatan lain. Cuman di satu sisi saya berusaha banget menjawab respon dari masyarakat tentang kendaraan listrik. Bahkan biasanya kalau teks story kita repost lah di story kita juga. Terus ada yang follow kita follow back. Karena saya tidak mau jadi sosial media akun yang istilahnya terlalu private buat ini masyarakat gitu. Walaupun nanti kemungkinan ada yang mungkin punya tujuan tidak baik, masuk kan kita bisa follow gitu. Dalam artian misalnya kita tanggulangi, yang penting follower kita selama ini ya searah lah sama kita, sama butuh informasi apa yang sudah menggunakan seperti itu. Jadinya sama-sama menguntungkan lah gitu. Intinya followernya masih sedikit sih kalau sekarang, mungkin di bawah 200 ya. Cuma di satu sisi saya jujur tidak berharap angka tinggi karena kesadaran masyarakat berarti masih cukup rendah. Makanya ya kalaupun ada saya siap melayani, dalam artian pertanyaannya mungkin akan lebih padat dari trafficnya. Mungkin kita akan sewa admin khusus lah untuk menjawab semua pertanyaan itu. Oke, nanti kayaknya kita akan komitmen kalau memang itu menjadi sosial media yang sudah ramai, banyak follower maupun banyak posting, jadi kita akan punya komitmen untuk menambah jumlah admin dalam sosmed tersebut. Bahkan kalau memang membutuhkan, kita akan bikin sosmed misalnya khusus membahas aplikasi atau khusus sepeda charging atau apa. Jadi bisa terpecah jadinya topiknya gitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau mau informasi bisa DM di asosiasi Dewata Motor Listrik ya. Di area dan tim nanti kalau ada akan senantiasa berusaha membantu menjawab semua gelisah-gelisah teman-teman soal kendaraan listrik, terutama motor listrik ya, ya. Oke, karena sudah jam 7, ayo kita bagi-bagi. Oke.